Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi alal mahdi al-hadil khalqi ilan nahaji. Sholawatullah, dan adapun rahmat-rahmat Allah al-mahdi ialah semoga tercurahkan, mengalir, tersampaikan kepada Mahdi. Di sini menggunakan redaksi muhadi. Apa itu yang memberikan petunjuk? Al-hadi, yang memberikan petunjuk. An-nasi, an-nasa ya. Ada yang bacanya al-khalqi, sama makhluk atau manusia, cuma lebih umum kata makhluk. Yang sering kita baca Mbak Iko Sidang Faridah di pondok setiap habis subuh itu, Selasa subuh, itu menggunakan redaksi al-khalqi kan. Jadi semoga rahmat Tuhan tercurah limpahkan kepada orang sosok agung yang memberikan petunjuk kepada makhluk ilan nahaji, menuju nahaji. Nahaji ini jalan yang lurus. Di sini akan dijelaskan. Kita pernah belajar di berbagai kitab bahwa apa yang dimaksud sholawatullah. Kita sering mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 3 sosok yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama Allah sendiri, yang kemudian disusul oleh malaikat, dan yang terakhir adalah Allah merintahkan orang yang beriman untuk bersolawat. Nah, 3 solawat ini berbeda ya, antara 3 orang tadi, 3 sosok tadi. Sholawatullah, kalau sholawat Allah itu adalah rahmatun, rahmat. Sementara sholatul malaikah yaitu maghfiratun, ampunan. Sementara sholawatnya orang mukmin atau makhluk itu doa ya. Tetapi yang poin pentingnya adalah Allah memulai dulu. Allah berselawat dulu, dan malaikatnya, dan apa? Orang-orang terdekatnya Allah dulu, malaikat. Baru menyuruh makhluknya yang di bumi. Ayat ini juga memberikan sebuah pemahaman bahwa dari saking agungnya sosok baginda Nabi, Allah sendiri yang mengajarkan makhluknya untuk menghormati beliau, ya, mengakui keagungan, keistimewaan, bahkan kontribusi Nabi kepada makhluk, mengapresiasi. Salah satunya dengan baca sholawat. Allah sendiri yang memulainya, baru malaikatnya, baru Allah merintahkan orang mukmin. Itu bentuk apresiasi Tuhan kepada Nabi Muhammad salah satunya. Di sini dikatakan sholawatullahi alal mahdi, ay sholawatullahi wassalamuhu, dan salamnya Allah ala nabi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad al-muhadi, ay ar-rasyidil hadi. Rasyid itu ya memberikan petunjuk, al-hadi sama memberikan hidayah, petunjuk, an-nasa kepada manusia, ay mursyidin nasi ilan nahdi, sosok yang memberikan petunjuk kepada manusia menuju an-nahaj. An-nahaj di sini ay ilat thoriq al-mustaqim, jalan yang lurus. Tetapi diberi maksud lagi, apa yang dimaksud at-thoriq al-mustaqim?
jalan yang lurus itu alladzi ad-dini asyabihi bit-thariq al-wadih fi dhuhuri yamni, yaitu agama yang diumpamakan dengan jalan tadi. Agama Nabi Muhammad adalah agama yang yang membawa umat untuk terlepas dari belenggu atau terlepas dari kehambaan menyembah sosok-sosok yang materialistik, sosok-sosok materi seperti berhala, seperti api, atau bahkan menyembah manusia itu sendiri. Di Arab dulu ada penyembah berhala, yaitu disebut wasaniyah, kaum-kaum yang menyembah berhala. Ada menyembah api, ada juga yang menyembah matahari. Nah, Nabi Muhammad mengangkis atau membawa agama beliau untuk menarik orang-orang tadi menuju agama yang penghambaan yang benar. Dengan satu kata yang kita sering dengar, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita sering membaca dalam pandangan membela perempuan, ya, bahwa di Arab yang dulu sebelum datangnya Kanjeng Nabi, perempuan ibaratkan makhluk domestik, makhluk rumahan, ya. Satu, yang kedua, perempuan bisa diwariskan. Bahkan misalnya seorang bapak wafat meninggalkan istri, maka istri bapak itu bisa diwariskan kepada anaknya. Namanya benda warisan, seperti kita dapat warisan dari orang tua, dapat warisan sapi misalnya, terserah mau diapain, dijual dan seterusnya. Perempuan dulu begitu, tetapi oleh Nabi Muhammad diangkis, ya, ditarik pemahaman itu menuju pemahaman yang benar, bahwa dia bukan diwariskan, tapi justru mendapat warisan juga perempuan. Apalagi pemahaman-pemahaman yang coba dibawa ke pemahaman yang benar soal kelahiran anak perempuan. Di Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza busyira ahaduhum, ahadukum, saya lupa, muswadda wajhuhu wa huwa kadhib. Kalau orang kafir Quraisy dulu, orang kafir di masa jahiliyah dulu, busyira, diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, busyira ahadukum bil unsa, muswadda wajhuhu, wajahnya menjadi hitam, dan itu seperti menyesal karena dianggap kelahiran anak perempuan membawa malapetaka, membawa kemiskinan, membawa keresahan. Kalau lebih baik dikuburkan. Nah, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi justru memiliki pandangan berbeda. Kalau orang kafir Quraisy memandang anak perempuan adalah malapetaka, justru oleh agama Nabi Muhammad itu kabar gembira. Buktinya apa? Di ayat yang sama dengan menggunakan redaksi wa idza busyira ahadukum. Busyira ini kabar gembira, makna berita gembira, kegembiraan. Melahirkan anak perempuan itu kegembiraan, bukan keresahan lagi yang oleh orang kafir ditambahkan dengan orang Arab jahiliyah, ditambahkan dengan muswadda wajhuhu, wajahnya menjadi seperti begitu susah. Ini menuju at-thariq al-mustaqim. Jadi semua anak sama, baik laki-laki perempuan, itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, orang kafir, orang jahiliyah membedakan, kalau anak laki-laki itu menguntungkan, sementara anak perempuan itu merugikan. Nah, ini yang mengakibatkan kepada generasi selanjutnya
orang-orang selanjutnya memahami anak perempuan itu sesuatu yang lemah, tidak bisa diandalkan, tidak perlu diberi ruang yang bebas, dan bentuk-bentuk pengekangan lainnya. Tapi oleh Nabi justru diberi akses untuk belajar, seperti istri-istri Nabi diberi akses untuk bergerak di bidang sosial dan seterusnya. Nah, ini namanya at-thariq al-mustaqim. Jasa-jasa beliau mengangkat derajat perempuan, emansipasi wanita. Seorang wanita seharusnya mengapresiasi, sering bersolawat kepada Nabi, berterima kasih. Nah, itu maksud bait ini, salah satu mengapresiasi. Apalagi contoh lain, misalnya orang-orang difabel ya, atau orang kulit hitam seperti sahabat Bilal bin Rabah. Kita mendengar sejarah Amerika, orang-orang kulit hitam itu ditindas, didiskriminasi, tidak diberi akses untuk bangkit. Di masa Nabi sendiri sudah membawa atau meninggikan derajat orang-orang kulit hitam. Salah satunya sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini orangnya hitam, begitu hitam. Tapi sama oleh Nabi diberikan ruang untuk justru memiliki kontribusi yang begitu penting kepada umat Islam. Apa itu? Menjadi muadzin, sampai dikenal muadzinur Rasul, orang yang pengadanya Nabi. Diceritakan bahwa Bilal itu dulu pernah naik ke Ka'bah untuk adzan. Nah, ini adzan itu kan satu tugas yang mulia, memanggil orang-orang baik yang kulit putih, baik yang miskin atau yang kaya, konglomerat atau tidak. Sahabat Bilal yang memanggil orang kulit hitam, diberikan posisi penting untuk memanggil orang-orang yang beragam latar belakang ini, termasuk Rasulullah sendiri dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Ucapan ini dilantungkan dengan keras, didengar oleh Nabi dan para sahabatnya, baik yang kulit hitam, yang kaya, yang miskin. Diangkat derajat itu. Ini thariqul mustaqim, disamaratakan bahwa kekuatan atau kehormatan itu bukan diukur dengan kulitnya, bukan diukur dengan kelaminnya, tetapi dengan takwanya. Di ayat Al-Quran kita pernah mendengar, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang akram, paling mulia. Ini kalau kita berbicara kemuliaan, yang paling keren gitu, yang paling mulia itu atqakum, yang paling takwa. Entah itu kulit hitam, kulit putih, entah itu laki-laki, perempuan, entah miskin atau kaya, sama. Salah satu sahabat terkaya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Orang-orang ini kalah kalau dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar, orang yang Islamnya awaluman aslam, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki. Derajat kedekatan dengan Nabi tentu lebih dekat Sayyidina Abu Bakar. Tetapi semua itu bukan soal itu, soal ketakwaan. Takwa ini yang sulit kemudian dikatakan oleh Nabi, takwa ini hahuna di sini, di dalam dada ini. Yashiru ila sadrihi, kata Arba'in Nawawiyah. Rasulullah yashiru ila sadrihi, mengarahkan, memberikan petunjuk pada hatinya, menunjuk dadanya. Maksudnya di hati. Takwa itu di hati, tak bisa orang dilihat kemudian dengan background luarnya. Nah, ini yang sulit. Background luar itu tidak menggambarkan ketakwaan. Kulit hitam kah, kaya kah, miskin kah, kulit putih kah, laki-laki, perempuan. Ini kulit luar semua nih. Kulit dalam ini yang ukuran akrom. Ini agama yang mustaqim, bukan agama yang suka mendiskriminasi. Nah, kontribusi Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dengan hal-hal yang tadi itu, membangkitkan orang-orang yang du'afa,
yang lemah itu ke derajat yang sama dengan orang yang lain, perempuan sama dengan laki-laki, miskin sama dengan yang kaya, orang difabel, orang yang punya cacat-cacat itu sama dengan yang tidak, disamaratakan, yang kompetisinya sama itu soal takwa. Nah ini harus diapresiasi. Orang-orang yang perempuan, laki-laki pun, miskin pun, orang difabel pun seharusnya sering bersolawat kepada Nabi, mengapresiasi hal-hal yang sudah ditorehkan oleh baginda Nabi. Sholawatullahi alal mahdi al-hadil khalqi ilan nahdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.